Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat panitia, yaitu dari Kesbangpol, terima kasih yang selalu membina, bekerja sama dan proaktif. Kebetulan ini udah beberapa kali saya diundang untuk menjadi narasumber dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme. Tepuk tangan buat Kesbangpol Kabupaten Bandung. Yang terhormat, ini yang di sebelah saya, Kang Riki Ganesha, wakil urang, sahabat oge, motivator oge abdi, penginternya. Nanti saya bercerita setelah saya berhenti dari NII, ketemu dengan beliau, dan akhirnya seperti sekarang bisa kembali ke masyarakat dan bisa berjalan kembali. Sebelumnya Kang Niki juga tidak tahu bahwa saya ini camat NII. Cuma ketika saya mengadakan deklarasi yang pertama di Cileunyi, mengembalikan teman-teman yang ada di Cileunyi, saya tidak bilang sama beliau, cuma setelah beres, beliau kirim foto saya. Kang Kiwi, saya tahunya Kiwi, Kang Kiwi, gening Kang Kiwi teh, ya kan, itu mah dulu. Sekarang mas saya sudah NKRI, buktinya saya nyoblos Kartiki. Gitu kan saya. Orang-orang ini, jaringan-jaringan radikal tidak akan mengikuti yang pemilu, dia tidak akan mencoblos. Pimpinan mendidik kita bahwa yang namanya pemilu itu sama dengan memilih calon-calon pemimpin yang tidak amanah, pemimpin kafir, jadi tidak akan menyoblos. Jadi saya dulu dididik untuk demikian, gitu. Jadi Kang Riki tahu saya orang NII setelah saya deklarasi di Cileunyi, begitu. Kaget juga beliau, ternyata pemilih beliau ada orang NII. Yang terhormat juga dari Kepala Densus 88 Pak Satori, yang juga yang terhormat dari BIN Pak Iwan Besar, dari Kasat Intel Polres Pak Kiki, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan ngasih materi, karena kalau saya ngasih materi takut-takut Bapak dan Ibu terekrut ke bawah ke NII gitu. Dan juga nggak usah perkenalan. Kenal nggak sama saya? Ada yang kenal nggak? Nah, ada kenal. Ini mah orang Cileunyi mah pasti kenal. Orang Cirekang ada yang kenal juga ya. Mungkin kenalnya saya ini, ya perkenalkan dulu, nama saya Dede Suryana alias Den Kiwi. Profesi saya sekarang sebagai foto dan video shooting. Kebetulan yang pegang kamera di depan, yang di belakang itu adalah kru saya sekarang. Gitu. Jadi mungkin kalau yang kenal sama saya mungkin kenalnya cuma saya sebagai tukang kamera. Untuk sebab padahal saya ini, kalau Pak Ustadz tadi bilang dia mantan teroris, nah gurunya itu saya. Ya, dia masuk NII dulu karena teroris itu
cikal bakalnya ibu kandungnya itu adalah NII. Dia masuk NII waktu SMA. Kalau saya, maaf aja mungkin ini dulu umat saya, jamaahnya cuma 40, masih di shop Pak Ustaz? Masih di shop. Saya camatnya. Dulu itu. Jadi saya ini ribuan memegang beberapa desa. Jadi Pak Ustadz wajar saja tidak kenal sama saya karena dulu itu ada penghalang. Jadi ada huna gitu. Jadi antara mungkin 711 berapa dulu, itu antara 711 ada kodenya. 711 berapa dengan 711 dengan 712 tidak boleh secara. Padahal itu satu jamaah NII. Jadi mungkin ini direkturnya sama adik saya yang di SMA 1. Kemungkinan sama Fitri atau sama Aib ini. Orang Cileunyi juga mungkin. Nah, tuh kan. Nah ini. Jadi tapi muridnya atau umatnya masuk penjara, gurunya tidak, karena gurunya lebih pintar. Saya masuk NII tahun 95. Saya asli orang Cimanuk. Ada orang Cimanuk ada? Aduh, orang Cimanuk. Saya asli orang Cimanuk. Saya masuk NII tahun 95. Waktu itu masih bujangan, lagi ini lagi masa-masanya mencari jati diri. Betul tadi kata Pak Ustadz bahwa yang paling mudah direkrut itu adalah anak muda. Saya punya umat dulu di SMA 1 banyak, di ITB banyak, karena saya punya pasukan khusus untuk menyerang mahasiswa, untuk merekrut mahasiswa, untuk merekrut pegawai pabrik. Saya di Cileunyi itu ribuan. Dulu itu tahun 2006 NII KW 9 itu ada 25.000. Itu pernyataan dari wakil kepala Lajnah atau setingkat wakil Pangdam. Kebetulan itu kakak saya sendiri. Jadi dia yang menjemput dan yang mendidik juga untuk menjadi anggota NII. Tahun 2006 ada 25.000. Bayangkan Bu, jantan tadi saur Pak Densus di Jawa Barat ternyata basis dah mohon ribuan. Nah dari NII itu waktu 2006-2008 kan ada dibubarkan juga. Itu ada yang lari ke jaringan-jaringan yang lain seperti tadi Pak Ustadz lari ke JAT, JAD itu. Jadi Cileunyi yang termasuk Pak Ustadz banyak Bu, tapi alhamdulillah kemarin udah beberapa orang, karena saya juga punya rasa tanggung jawab. Udah yang pertama saya kembalikan teman-teman yang dulu saya rekrut. Yang pertama di Cileunyi itu sebanyak 49 orang. Deklarasi yang kedua itu 52 orang sama saya yang berada di Kecamatan Cileunyi dan Cilenkang, 52 orang. Yang ketiga 72 orang waktu deklarasi di Desa Cileunyi Kulon. Itu alhamdulillah atas kerjasama dari Densus 88, dari pihak kepolisian dan juga dari kerja keras Kesbangpol. Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan tadi baik dari Pak Densus, dari teman saya Pak Ustadz itu betul. Yang namanya NII itu orang yang bukan anggota NII itu kafir, halal darahnya untuk kita. Jadi rek ditipu, rek dipau hartana itu jadi masalah. Itu saya dididik PAI, namanya itu PAI atau Gonima. Jangankan yang di luar gitu ya, dari keluarga saya sendiri pun yang tidak ikut sama saya dianggap kafir. Keluarga saya semuanya, saya itu 9 bersaudara, saya nomor 7. Semuanya
2 yang tidak masuk NII, termasuk kakak saya hadir di sini. Baru aku sekarang setelah saya deklarasi, dulu dianggap musuh, dianggap kafir. Tolong berdiri. Itu nah, ini betul sekali kerjaan saya dulu mengkader, merekrut dan terus mengumpulkan dana untuk, karena ini adalah NII itu ya negara Islam Indonesia katanya. Setelah saya terjun, ternyata itu adalah negara impian Indonesia. Nggak bohong Bu, cuma diiming-iming, bohong. Cuma saya ini cuma jadi sapi perah aja. Jadi tiap hari saya ditarget untuk merekrut orang. Saya dan umat ke bawah semuanya ditarget untuk merekrut, untuk ikut ke NII, dan ditarget juga masalah maliyah pengorbanan, yaitu infak. Ada 9 faktor keuangan yang tiap bulan harus diisi. Itu ditarget, tidak boleh tidak, tiap bulan harus naik, sehingga segala cara dihalalkan. Mencuri, menipu atau segala macam itu sah, itu boleh di NII. Pengalaman saya pernah satu kali, ini dulu pos saya atau kantor saya itu di Babakan Sumedang, di pos Giro. Kalau sekarang udah banyak komplek ya, kalau dulu masih kebun, masih banyak kebun. Nah, enak bikin posko di situ, enak, tidak kekurangan apa-apa di sana mah. Ada kebun nyampak, gedenya segala macam nyampak. Saya pernah satu malam mau pagi bahasa ini cabai, kebun cabai sama saya cuma 2 orang. Hasilnya untuk infak, hasilnya itu. Ini kebetulan yang punya kebunnya ada di sini, ini Pak Ayu. Itu, mohon maaf, ini ternyata Pak Ayu, setelah Pak Ayu mengetahui pasalnya yang punyanya Pak Ayu itu Pak dulu. Itu dulu Pak Ayu. Kalau sekarang mah sudah NKRI. Jadi mungkin sekarang saya dan teman-teman tugas saya mengembalikan teman-teman kembali ke NKRI, dan sekarang saya membuat yayasan, yaitu Yayasan Prabu itu Parasana Bumi Pertiwi, yang di dalamnya itu para mantan aktivis NII. Nah, tujuan saya mendirikan yayasan itu untuk membantu pihak pemerintah juga mengembalikan teman-teman yang terpapar atau terpaham radikalisme. Sekretariatnya ada di Cinunuk, di Ciponogirang, gitu. Jadi untuk kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih jauh bisa datang ke sekretariat kami ya. Kalau di sini saya terbatas cuma 20 menit sama Pak Adi ya. Itu sekilas perjalanan saya, dan saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang mungkin anak-anaknya atau saudara-saudaranya, kalau ada yang sekiranya kurang gitu ya, ada yang mencurigakan atau segala macam lah, tersaruan jeung kurang-kurang ya, tinggal diskusi atau bagaimana meminta pendapat kepada ahlinya, itu Bu ya. Biasanya ini ke kaum muda, dan ada tambahan satu lagi, kalau dulu kami memang selalu memisah, tidak mengikuti program pemerintah. Kalau sekarang gerakan dakwahnya itu mengikuti pemerintah. Ada yang jadi RT, jadi RW, ada yang mendirikan yayasan, ada yang mendirikan sekolah, ikut pengajian umum. Kalau sekarang gitu. Alhamdulillah kemarin ada satu yayasan udah terbongkar, dan saya udah kerjasama dengan Kodim Kabupaten Bandung. Jadi sekarang lebih halus gitu Bu. Jadi pokoknya mah kalau ada yang kurang
kurang sama atau tidak inilah nanti bisa diskusi atau bisa menanyakan apa ini ajaran apa atau pengajian apa. Yang jelas yang namanya pengajian mah atau di masjid Bu, sareng Pak Ustadz, sareng Pak Kiai, etalah anu resmah panggil punya. Ya biasanya ini pengajian ini di kontrakan atau di rumah-rumah biasanya. Nah itu salah satu cirinya itu biasanya di rumah-rumah. Ya di kontrakan, dan saya juga dulu nggak di rumah pribadi, di kontrakan Bu. Jadi bisa didiskusikan atau tiasa laporan lah ke Pak RT, Pak RW gitunya, itu mencurigakan gitu. Nah itu dan juga sekarang menjelang tahun 2023 tahun politik, jangan mudah terprovokasi ya. Nanti akan pilih sesuai dengan hati nurani. Demikian saya Dede Suryana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.